Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala habibihil mustafal amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan serta kita harapkan keberkahan doa serta ilmunya dari guru mulia kita Habibana Quraisy bin Qasim Baharun, yang semoga Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang kami hormati para dewan guru Jalsa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, mata'anallahu bituli hayatihim. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan yang baru beserta jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah Jalsa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu agung kepada kita semua, nikmat panjang umur disertai sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah takdirkan kita dipertemukan kembali bersama guru-guru kita di dalam pembukaan pengajian rutin Jalsa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi kelak di yaumil jaza Allah pertemukan kembali kita bersama orang-orang yang saleh, para guru-guru kita salafun saleh, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta Sayyiduna Sayyidil Wujud Habibil Mustafa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita berlanjut kepada acara berikutnya, mohon maaf kami sampaikan pengumuman majelis bahwa untuk kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang akan dilaksanakan bertempat di markas Jalsa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Sekali lagi, untuk kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang akan dilaksanakan bertempat di majelis yang kita tempati saat ini dari mulai pukul 17.30 dengan diawali pembacaan Wirdul Latif dan salat maghrib berjamaah. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah sebagaimana kita saksikan bersama, pada malam hari ini Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan yang baru bisa hadir bersama kita, dan alhamdulillah beliau sangat cinta kepada solawat, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau buktikan pada malam hari ini untuk menyempatkan hadir di dalam pembukaan Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami semua kiranya Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan yang baru berkenan memberikan sambutannya. Oleh karena itu kepada beliau yang kami hormati Bapak AKBP Willy Andrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya cintai Habib Al-Quraisy Baharun, yang saya cintai para habaib ulama, kaum muslimin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari Polres Kuningan, saya selaku Kapolres beserta jajaran berkesempatan hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon izin Habib, terima kasih kami telah dapat undangan menghadiri
acara pada malam hari ini, Jalzah Isnain Majelis Rasulullah Jawa Barat. Besar harapan kami dapat mengikuti acara pada malam hari ini setiap minggu ya. Pada hari Senin malam Selasa. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mohon bantuan, dukungan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan Habib Quraisy Baharun beserta alim ulama sekalian dapat bekerja sama tentunya menciptakan Kabupaten Kuningan ini yang aman, tentram, sejuk dan damai. Saya mohon bantuan, dukungan dan bimbingan dari habaib dan para majelis sekalian. Semoga Kabupaten Kuningan ini selalu aman dan damai. Mungkin itu dari saya dan jajaran dari Polres Kuningan. Atas kesempatan dan waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kuningan yang telah memberikan sambutannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara berikutnya adalah Halal bil Halal yang akan disampaikan langsung oleh guru mulia kita Habibana Quraisy bin Qasim Baharun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sangat saya hormati, saya cintai, dan saya harapkan barakah ilmu dan doanya para habaib, para masyayikh, para alim ulama, Dewan Guru Majelis yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres dan jajarannya yang pada malam hari ini alhamdulillah menepati undangan yang kami sampaikan secara mendadak, dan seandainya bukan ketertarikan hati maka insya Allah beliau tidak akan datang. Namun kedatangan beliau pada malam hari ini menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada sarana-sarana yang akan menjadikan kita semua manusia yang baik dan saleh, warga negara yang baik dan saleh, serta dari kesalehan itulah akan tercipta pelan namun pasti sebuah tujuan bersama seluruh warga dan rakyat Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala akan diwujudkan dan segera dikabulkan menjadi sebuah kenyataan bahwa kita hidup di sebuah negeri yang dibangun
dan diupayakan bukan dengan mudah. Sejarah bangsa Indonesia ini terwujud bukan karena hadiah seperti negeri-negeri lain, tetapi sangat panjang sekali. Kita bersama komponen anak bangsa yang lain memperjuangkan dengan darah, tenaga, pikiran, nyawa dan sebagainya, sampai pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1945 Allah dengan rahmatnya menganugerahkan kepada kita kemerdekaan yang utuh, sehingga dengan kemerdekaan itu tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi kezaliman. Semua diberikan porsi dan kesempatan untuk melakukan ibadah dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah difahami dan apa yang telah diyakini. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan kita jelas dan tegas tersebut dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jika bukan karena rahmat Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Maka sebenarnya ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia, berkat cucuran keringat dan darah para pendahulu kita yang berjuang, kita yang sekarang yang menikmatinya. Jagalah dengan baik, jagalah dengan bijak, jagalah dengan amanah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kamu berada dalam sebuah kenikmatan, jagalah dengan baik, karena pelanggaran, kemaksiatan itu lambat tapi pasti akan menghilangkan nikmat tersebut. Dan kalau sudah nikmat itu tercabut, tidak terbayang akan seperti apa kita, bahkan anak cucu kita ke depan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku jamaah Jalsa Itsnin Majelis Rasulullah SAW dimanapun berada, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang menyaksikan lewat streaming, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan bulan suci Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita di bulan tersebut. Sedikit saya ingin mengingatkan apa yang sudah kita ketahui bersama, betapa sesungguhnya kita sama-sama tahu salah satu tujuan Allah memberikan kewajiban saum di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Selama 11 bulan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan makan, minum dan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi ada pressing yang tersendiri untuk bulan Ramadan. Jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh. Minum air halal, makan siang sarapan halal. Tapi pada saat Ramadan Allah bilang haram hukumnya, nggak boleh. Apa tujuannya? Sehingga jangankan yang haram, yang halal pun dilarang oleh Allah. Tujuan secara zahir Allah ingin mendidik kita agar kita punya kendali, agar kita tahu diri, agar kita bisa menghargai hak-hak orang lain, apalagi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa saja orang berbohong terkait dengan puasa karena tidak ada yang tahu. Tetapi jika dia seorang mukmin, maka dia akan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah selama kurang lebih 30 hari. Jika seandainya ada yang tidak berpuasa di depan, di belakang manusia, menampakkan puasa di hadapan manusia, itu bukan suatu yang mengherankan. Karena ketika Allah berbicara tentang puasa, bukan keislaman yang Allah
ingatkan. Bukan keislaman yang Allah bidik dan ajak bicara, tetapi ayat satu-satunya terkait dengan perintah wajibnya puasa, Allah mengawali dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang Islam belum tentu mampu berpuasa, karena Allah pastikan orang yang bisa berpuasa dengan baik hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 30 hari kita dilatih oleh Allah. Walaupun lapar tidak boleh makan, walaupun haus tidak boleh minum. Makanan milik kita, rumah kita. Nggak ada orang yang bisa tahu kalau kita makan di dalam rumah secara sembunyi-sembunyi. Ini sebuah pendidikan yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang halal di siang hari tidak boleh dikerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita 11 bulan melakukan apa yang kita inginkan, terutama yang halal, tetapi 1 bulan itu Allah khususkan untuk merefresh kesadaran kita. Karena manusia ini dalam kehidupan ibarat mobil. Mobil itu akan banyak sekali manfaatnya, akan mampu membawa kita kemana dengan santai dan nyaman. Tetapi tidak terbayang mobil berjalan tanpa adanya rem. Apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Pada saat mobil itu ada remnya pun harus bersabar. Ketika dia berada di perempatan jalan, lampunya kebetulan merah, dia harus berhenti. Lampunya merah, lampunya kuning, dia harus hati-hati. Ngapain sih lampu lalu lintas ini? Kok ngeganggu kita, jalan-jalan kita yang bayar pajak. Kebayang enggak? Kayak di Sudirman tidak ada lampu merah. Kebayang enggak di perempatan Kuningan, Kartini tidak ada lampu merah? Apa yang akan terjadi? Kesemrautan, kecelakaan, caci maki antara satu pengendara dengan pengendara yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang dalam kehidupan ini kita harus bersabar untuk sesuatu yang kecil demi kebaikan yang sangat besar. Itu diantaranya salah satu manfaat kecil daripada berpuasa. Nah, setelah 30 hari kita digembleng oleh Allah dengan saum, maka untuk mengetahui nilai daripada kebaikan bulan Ramadan dan puasa kita, baik saumnya maupun qiyamnya, adalah sekarang ini. Jangan seperti orang yang menganggap begitu selesai Ramadan puas-puasinlah. Itu puasa yang tidak memberikan, tidak menyentuh kepada batinnya. Tapi orang-orang yang berpuasanya dengan baik, melakukan siam dan qiyamnya dengan baik, maka dia berada di Idul Fitri dengan wajah baru, dengan kualitas baru, dengan jenis iman yang baru. Sehingga pada lazimnya ketika kita masuk di bulan Syawal, setelah melakukan salat Idul Fitri, kita akan mengatakan apa? Minal aidin. Apa artinya minal aidin? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke apa? Kembali ke fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Taat kepada Allah, senang melakukan kebaikan, tidak mengingkari perintahnya dan melakukan larangannya, dan ingkar, tidak mau, benci kepada hal-hal yang tidak baik. Itu fitrahnya manusia. Tetapi oleh karena pengaruh dari sana sini, tumbuhnya manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci itu kemudian menjadi terkontaminasi. Ingat, apa yang kita lihat itulah yang akan menjadi, yang mendominasi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lihat itulah yang akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itulah yang akan kita kerjakan. Semakin banyak kita mengerjakan itu dan semakin sering, itulah watak kita dan itulah kita. Coba lihat di saat puasa. Nabi mengatakan, gugur pahala puasamu, percuma haus dan
laparmu jika seandainya kamu memandang sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memandang wanita yang bukan muhrimnya. Memandang wanita yang bukan muhrimnya. Memandang saja nggak boleh kalau dia tidak halal buat kita. Apalagi berbicara, teleponan, apalagi WA-an, apalagi komunikasi yang tidak baik, tidak halal, apalagi ketemuan, apalagi berduaan, apalagi sampai zina, naudzubillahi min dzalik. Ngelihat saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat saya sebagai orang tua untuk anak-anak muda. Kalau Anda kepengen menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang soleh, pemuda yang cinta kepada kebaikan, jaga mata kalian. Dan kepada orang-orang yang sudah tua dan memiliki anak, jauh lebih penting untuk menjaganya. Kenapa? Siapa Anda, itulah anak Anda. Apa yang Anda lakukan, itulah yang kemudian dilakukan oleh anak Anda. Jika Anda adalah cermin, maka anak Anda, keluarga Anda adalah pantulan daripada cermin itu sendiri. Berpikir juga setelah melihat, kalau yang dilihat baik-baik saja, yang dilihat Al-Quran, yang dilihat orang tuanya, ini melihat saudara, punya dampak dan akibat yang sangat luar biasa. Kita jarang mendengar Pak Kapolres, ada orang buta ditangkap karena mencuri, orang buta ditangkap karena memperkosa, orang buta ditangkap karena korupsi, orang tua ditangkap, orang buta ditangkap. Jarang kita dengar. Bahkan mungkin saya belum pernah dengar, nggak tahu Pak Kapolres ini. Kenapa? Karena dia buta. Maksudnya? Karena dia nggak melihat. Nah, kalau ada orang hidup bisa melihat tetapi mampu menjaga matanya, maka Nabi sudah berjanji, barang siapa yang menjaga matanya dari pandangan yang haram selama 40 hari, maka Allah akan meletakkan hikmah di dalam hatinya yang akan mengalir lewat lisannya. Dan beberapa tokoh-tokoh tasawuf kita mengatakan, saya pernah kehilangan nikmatnya beribadah, nikmatnya sujud, hudurnya zikir, tadabbur Quran dengan benar, pernah kehilangan setahun. Tidak ada itu, rasa itu tidak ada. Tahu sebabnya? Karena pernah sekali saya memandang pandangan yang haram, setahun hilang. Maka itu kepada yang muda-muda, marilah kita aplikasikan salah satu hikmah Ramadan kemarin dengan menjaga mata. Kalau Anda menjaga matanya, insya Allah Anda akan banyak sekali kebaikan yang akan didapati dalam kehidupan ini. Dan kalau kebaikan kita dapati, keberkahan pun akan ikut membarengi kehidupan kita. Jaga mata ya, anak-anak muda, jaga mata. Tahu yang paling berbahaya, melebihi senjata yang paling canggih milik Rusia sekarang. Tahu yang paling berbahaya, terutama untuk generasi itu apa? Ini dulu zaman saya, kalau ada orang mau rusak butuh waktu 5 tahun. Ada orang baik mau rusak, butuh waktu 5 tahun. Tapi dengan adanya ini, tidak sampai 6 bulan sudah bisa menjadi orang yang rusak. Ini adalah senjata yang paling dahsyat untuk menjadi baik, dan senjata yang sangat dahsyat untuk menjadi tidak baik. Bijaklah di dalam angka prostitusi, pergaulan bebas, dan hilangnya keperawanan anak-anak di bawah umur. Setelah adanya ini dijual dengan murah, itu ratusan kali lipat meningkat. Tingkat kejahatan setelah adanya ini, setelah keluarnya menyebarnya handphone ini
persentasinya berkali-kali lipat. Mungkin bapak-bapak di kepolisian paham itu. Orang dulu untuk berzina, orang dulu untuk menyeleweng, itu sulitnya setengah mati. Bagaimana dia harus janjian, kapan harus ketemunya, siapa akan jadi pelantaranya. Sekarang Anda untuk narkoba, untuk prostitusi, untuk cukup dengan ketemuan di situ. Saya lagi ini, saya pakai baju ini, saya ini serahkan barangnya ke saya. Hati-hati anak-anak muda, kalian hidup sebagai harapan kami yang tua-tua. Harapan kami letakkan pada kalian. Kalau kalian tidak baik, maka bagaimana generasi yang akan datang? Jangan kecewakan harapan kami yang sudah tua. Jangan kecewakan harapan Nabi Muhammad kepada kalian. Setiap pundak kalian itu punya dua, terbebani kanan kiri dua harapan. Sebagai umat ada harapan Nabi Muhammad, dan sebagai anak bangsa ada harapan dari para syuhada dan pejuang kemerdekaan negeri ini. Dan kalian semuanya pasti nanti di hari kiamat akan bertemu dengan mereka. Pada saat kalian bertemu dengan mereka, tinggal pilihlah apakah kalian bertemu sebagai pejuang ataukah kalian akan bertemu dengan Nabi dan para pejuang sementara kalian sebagai pengkhianat dan dari harapan-harapan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kesempatan ini mewakili Dewan Guru, mewakili para sesepuh, saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal makbulin al-faizin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Habib Hanif sudah atas kehadirannya, atas ilmunya. Saya melihat Habib Hanif dari banyak sisi, tapi ada satu sisi di mana beliau saya ingin menuangkan ilmu tasawuf dan kepemahamannya terhadap tasawuf, karena walau bagaimana Habib Hanif ini alumni Tarim, banyak bertemu dengan guru-guru saya juga. Bagaimana beliau bisa menjelaskan tentang sufisme, tasawuf, ilmu-ilmu tasawuf yang akan membuat kita bukan hanya sekedar hanya dohir saja, tetapi batin kita juga perlu dikasih makan, perlu dikasih vitamin, perlu dikasih pemahaman. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, dan mari sebelum berakhirnya majelis dan pembacaan doa ini kita tutup dengan zikir yang biasa. Hadirkan hati kalian. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Yakinlah Allah maha mampu dan maha berkuasa. Jangankan ngurus kalian, ngurus langit dan bumi alam semesta ini, yang mana bumi kita ini kalau dibandingkan dengan salah satu titik yang ada di galaksi Andromeda misalnya, itu satu planet di sana jumlahnya besarnya 1 miliar kali lebih besar dari bumi. Allah mampu mengurus yang banyak itu. Allah mampu mengurus semua yang diperlukan oleh mereka. Apalagi cuma mengurus bumi. Apalagi cuma mengurus kita. Hajat kita yang hanya sekian rupiah, anak kita hanya sekian gelintir, kebutuhan kita hanya sekian piring. Masa Allah nggak mampu? Masalahnya bukan Allah yang tidak mampu, kita yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ikhtiar dengan sholat, ibadah, ngaji dan sebagainya, salah satunya adalah dengan doa. Dan doa ketika bersama-sama. Ini saya yakin di sini pasti ada waliullah. Saya yakin. Ya Rabb, kalau seandainya kau anggap kami orang-orang jelek, setidaknya pandanglah doa-doa kami karena satu orang yang kau cintai yang ada di majelis ini. Kalau berdoa, doakan diri kita.
doakan anak-anak dan keluarga kita, doakan kaum muslimin yang bersama dengan kita, doakan negeri dan pemimpin-pemimpin kita, doakan. Karena baiknya suatu negara itu akan ditentukan oleh dua hal mutlak ini. Satu, oleh empat hal. Satu, kebaikan daripada ulama, keikhlasan daripada ulama. Ini. Yang kedua apa? Jujur dan adilnya para umara. Yang ketiga, kebaikan hati dan infaknya para agniya. Dan yang keempat, doa dan munajatnya para ahli, para fakir miskin. Jadi salah satu pasti dari kita dari empat ini. Kalau kita bukan ulama, ya umara. Kalau kita bukan umara, ya berarti kita agniya. Kalau kita bukan agniya, ya fuqara. Tidak bisa lepas dari ini. Bahkan kadang ada yang double. Ada yang umara plus agniya, ada ulama plus agniya, ada ulama plus fuqara, ada agniya dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saat berdoa kepada Allah, terutama saat Anda menyebut ya Allah, ingat nasihat dan apa yang saya sampaikan. Tidak ada satupun orang yang menyebut ya Allah, wahai Allah, terkecuali dia dengar atau tidak dengar, saya pastikan Allah menjawab dengan jawaban labbaika ya abdi. Labbaik, ada apa wahai hambaku? Ya Allah, ada apa wahai hambaku? Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, Allah Maha perkasa, Allah Maha kaya. Ketika Allah mengatakan ada apa wahai hambaku, ya saya punya utang, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya punya masalah, saya punya kesungguhan kita lah di dalam menghadapkan hati kepada Allah, itu yang akan lebih besar menarik rahmat Allah untuk menyelesaikan permasalahan dan mengabulkan hajat kita. Siapkan hati kita untuk dilihat baik oleh Allah. Siapkan hati kita untuk dilihat baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Qulid Allah awidur Rahman ayyan ma tad'u falillahil asma'ul husna. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nas'aluka bismikal azimil azam ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah 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 ya
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Inna tawajjahna bika ila rabbina fataqah Allahumma nabiyaka al-khawfa wa taqana wa al-khawfa wa al-khawfa Allahumma nabiyaka al-khawfa ya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Labbaik Allahumma labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim Biqadri azamati dhatika al-aliyyah في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين
أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب 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 عند رب المشرقين والمغربين فيا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله Ya Allah, pada saat di yaumul qiyamah nanti tidak seorang pun bisa menolong siapapun. Bahkan para nabi pun akan berkata nafsi, 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 nafsi. Berlarian antara ayah dengan anak, antara ibu dengan bapak, antara kakak dengan adik, saling berlari menjauh karena takut dituntut di hadapan Allah. Bahkan seorang anak pun akan dengan yakin menuntut orang tuanya di hadapan Allah, walaupun dengannya orang tua, ayah kandung, ibu kandungnya harus masuk neraka, asal dia bisa selamat dari api neraka. Betapa dahsyatnya pada hari itu, betapa menakutkannya hari itu, betapa butuhnya kita kepada pertolongan, betapa tidak satu pun yang bisa menolong kita. Hanya ada satu nama yang bisa memberi syafaat. Dia bukan Adam, dia bukan Ibrahim, dia bukan Musa, dia bukan Isa, tapi dia adalah Sayyiduna Muhammad. Dan beliau berkata, tidaklah seorang siapapun dia, mau ulama, mau umara, mau masyarakat biasa, mau pedagang, bahkan para preman, pemabok sekalipun, siapapun, tidaklah dari mereka membaca salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku agar aku bisa membalas salamnya. Betapa indahnya jika malam hari ini dengan salam kita, nama kita disebut oleh Nabi Muhammad. Sebuah batu di kota Mekkah pernah sekali membaca salam kepada Nabi pada saat Nabi lewat, dan itu diingat oleh Nabi setelah belasan tahun. Di mana letaknya, bagaimana bentuk batunya. Beliau berkata, wa inni la adhkuru hajaran fi syi'abi Makkah yusallimu alayya. Aku betul-betul ingat, kata Nabi, dulu saat aku berjalan di kota Mekkah, ada batu kecil yang bentuknya seperti ini. Dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Batu, saudara, batu sekali membaca salam, belasan tahun masih diingat oleh Nabi Muhammad. Bagaimana suaranya, bagaimana bentuknya, di mana tempatnya. Nabi tidak pernah menangisi batu. Nabi tidak pernah sampai
sedih karena batu. Tapi Nabi sering menangisi kalian. Nabi sering khawatir terhadap kalian. Nabi sering sedih untuk kalian. Nabi berjuang dan berdarah untuk kalian. Lalu kalian membaca salam kepada Nabi. Demi Allah, batu tidak lebih berharga bagi Rasulullah dibanding dengan kalian. Malam ini salam kalian ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, berikan salam terbaik malam ini kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad memberikan sebutan terbaik malam ini di depan para malaikat, di depan para anbiya, di depan bahkan orang tua dan leluhur kita akan mendengar apa yang disebut oleh Nabi Muhammad dari nama-nama kita, dan mereka akan bangga di alam barzakhnya. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته، فبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. عليه أفضل الصلاة والتسليم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا.
أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. الله الله يا الله من العايدين. الله الله يا الله من العايدين. شلوا لنا صوت يا شفي كل من هو حزين. الله الله اطلب الله عسى الله يرحم المسلمين. الله الله يا الله من العائدين. ينظر إلينا برحمة أرحم الراحمين. يا الله الله قصد من عند أهلنا زائرين. الله الله يا الله من العائدين. عسى قبول الزيارة والكرامات بين. الله الله لا خبر أجيب دعوة من الصالحين. الله الله يا الله من الغراه وشاء
وشاره بشاره ينطفي ذا الرشين الله الله يا الله من غاره وشاره من الحيين والميتين الله الله يا الله من سماع يا أهل السواحل للكلم سامعين الله ضمان يا قوم فاسقوني بماء معين الله الله يا الله من واجب على من معه شيء بالكرامة يعين الله الله والفي صلاتي على أحمد سيد المرسلين الله الله يا الله من وآله وصحبه مع الأنصار والتابعين الله الله يا الله من صلاة دايم إلى لقياه في كل حين الله الله